Welcome to GGIC Digital Church. Mari hari ini kita sama-sama memuji Tuhan dan kita muliakan Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus. Engkau mulia Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus.
Mari kita sama-sama untuk masuk firman Tuhan. Kita jadikan Tuhan Yesus menjadi pusat kita. Jesus be at the center of it all. Terima kasih Tuhan. Tiada lain selain Engkau Tuhan. Nama-Mu mulia Tuhan. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. At the center of it all. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters.
Jesus be the center of my church, and every knee will bow, and every tongue will confess you, Jesus. Jesus, kali kita katakan Jesus, Jesus. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang rasanya kembali kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Kali ini saya akan membawakan tema hati-hati dengan sakit hati. Nah saudara, apa itu sakit hati? Dan bagaimana caranya kita mengatasi sakit hati sebagai orang Kristen? Dan apa efek buruknya sakit hati terhadap kehidupan kita? Sebelum itu, mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami ingin bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Dan untuk kasih setia-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau yang menyertai kami ya Tuhan. Biar kami dapat mengerti akan firman yang akan disampaikan hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah saudara, sebelumnya kita mau buka dulu firman Tuhan dari Kejadian 50 ayatnya yang ke-20. Kejadian 50 ayat yang ke-20 berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Ini adalah suatu kisah dalam kitab yang salah satu tokoh yaitu Yusuf. Di mana di sini Yusuf sudah menjadi pemimpin di negeri Mesir. Di mana ada sebuah kejadian di masa lalu yang ia alami yang mungkin cukup kelam bagi dirinya dan cukup sangat menyakiti hatinya. Nah, dari peristiwa yang Yusuf alami, ada sebuah rencana Tuhan yang sungguh luar biasa di kehidupannya. Apa yang ia mimpikan itu benar-benar terjadi di dalam kehidupannya. Dan kejadian yang dilakukan oleh saudara-saudaranya di masa lalu itu tidak membuat Yusuf menyimpan rasa dendam ataupun memiliki rasa kepahitan di dalam hatinya. Nah, saudara, mungkin dari setiap kita pernah yang namanya mengalami sakit hati. Di mana kita pernah diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Atau mungkin tindakan-tindakan yang dilakukan oleh teman-teman kita itu kurang menyenangkan bagi hati kita. Bahkan ketika kita mungkin berbuat baik terhadap mereka, terkadang mereka juga melakukan hal yang jahat kepada kita. Bahkan mungkin ketika kita sedang berkumpul, mereka di depan bersikap baik terhadap kita. Nah, tetapi ketika kita sudah tidak berkumpul lagi dengan mereka atau mungkin kita pulang duluan atau gimana, itu seolah-olah mereka bisa juga membicarakan kita ketika kita sudah tidak bersama-sama lagi dengan mereka. Nah, terkadang hal ini tuh bisa membuat hati kita merasa sakit atau bahkan kita bisa merasakan kecewa karena apa yang mereka lakukan kepada kita. Dan hal inilah yang membuat kita menjadi kesal, yang akhirnya membuat kita menjadi marah. Dan akhirnya kita menjadi memiliki kepahitan dengan mereka. Dan apa yang terjadi? Nah, itu akan membuat kita menjaga jarak dengan mereka atau bahkan mengurangi berkomunikasi dengan mereka karena takut mereka akan lebih menyakiti kita atau bahkan kita tidak akan bisa mengendalikan amarah kita. Nah, apa itu sakit hati? Sakit hati adalah
hasil dari sebuah kebencian yang mendalam, ditandai dengan sikap sinis dan sikap yang kurang baik. Dan sakit hati juga sering membuat kita itu dilanda oleh rasa kecewa yang begitu besar. Dan juga menimbulkan amarah atau emosi yang meluap-luap yang keluar dari hati kita. Dari emosi negatif yang timbul ini, maka itu akan membuat seseorang atau bisa membuat kita menjadi sulit untuk melakukan apapun. Dan akhirnya kita tidak semangat untuk menjalani setiap kehidupan kita. Karena kita dipenuhi oleh rasa amarah, kebencian, kepahitan terhadap seseorang yang menyakiti hati kita. Nah, ada salah satu buku berjudul Seni Menyembuhkan Sakit Hati. Nah, di dalam buku itu ditulis bahwa ada beberapa faktor yang timbul ketika kita merasa sakit hati. Yang pertama itu adanya rasa emosi dari sakit hati. Ketika kita merasa sakit hati, maka semua perasaan itu tercampur aduk menjadi satu di dalam situasi dan kondisi yang membuat kita atau membuat hati kita terasa seperti tersayat-sayat. Saking kecewanya dan saking kita kesalnya terhadap seseorang yang menyakiti hati kita. Yang akhirnya jika perasaan ini diarahkan ke hal-hal yang negatif, maka hal itu akan membahayakan kehidupan kita. Dan akhirnya itu juga akan berdampak buruk bagi kehidupan kita. Dan juga emosi yang tersimpan ketika kita merasa kesal itu sangat kuat. Dan oleh karena itu, agar kita tidak membiarkan emosi kita terus meningkat, itu kita harus benar-benar bisa mengendalikan diri kita. Mungkin dengan kita harus berdiam sejenak agar kita tidak terus menambah rasa amarah atau rasa emosi dalam hati kita. Yang kedua itu adanya faktor rasa kesal. Sakit hati yang kita alami itu juga dapat menimbulkan rasa kesal di dalam hati kita. Di mana rasa kesal ini itu merupakan suatu perasaan yang tidak enak atau bisa juga dibilang dongkol ya, akibat situasi yang membuat kita tidak enak atau di situasi yang sangat tidak menyenangkan bagi kita. Rasa kesal ini juga bisa muncul dari hal yang kecil. Bukan hanya hal besar, tapi hal kecil pun itu bisa saja membuat kita merasa kesal. Nah, rasa kesal ini itu ya tidak ada obatnya sih. Karena kenapa rasa kesal itu ya cuma kita aja yang tahu dan hanya kita yang bisa merasakan perasaan kesal itu di dalam diri kita. Dan cuma kita yang bisa bikin suasana hati itu kembali tenang ketika kita merasa kesal. Dan saudara, gak cuma itu. Sakit hati itu juga bisa berdampak negatif bagi tubuh kita. Nah, apa aja sih dampak negatifnya? Yang pertama itu menurut beberapa penelitian yang saya baca, itu secara fisiologis tubuh akan merespon dengan meningkatnya tekanan darah. Dan juga terkadang ketika kita saking kesalnya, itu kita bisa hampir mengeluarkan air mata ketika kita benar-benar kesal, kita benar-benar kecewa, kita benar-benar marah. Dan juga degup jantung yang kita rasakan itu semakin cepat. Semakin kita kesal, semakin cepat degup jantung yang kita rasakan. Dan sementara juga secara perilaku, emosi negatif itu juga dapat berwujud menjadi sebuah tindakan. Seperti misalnya ketika kita kesal, kita berteriak pada orang itu. Kita juga bisa mengumpati dia. Bahkan kita juga bisa membanting-banting sesuatu. Atau kita memukul-mukul sesuatu
Ketika kita merasa benar-benar kesal atas perbuatan orang itu. Dan situasi terburuknya adalah ketika kita benar-benar tidak bisa membendung rasa emosi dalam hati kita. Itu kita bisa melakukan tindakan kekerasan. Yang akhirnya itu akan merugikan orang lain. Nah, kalau kita kembali ke ayat yang kita baca tadi sebelumnya, di mana kisah Yusuf itu, ia diperlakukan dengan tidak baik oleh saudara-saudaranya. Kalau kita tahu ya, kalau Yusuf itu dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, lalu dijual ke Mesir. Dan saudara-saudaranya itu benar-benar sangat membenci Yusuf. Dan hal ini kita tahu ya, itu membuat suatu pertanyaan yang mungkin kalau kita andaikan ya, apabila ketika Yusuf dibuang oleh saudaranya, dijual ke Mesir, dan ketika ia memiliki rasa sakit hati dan menyimpan dendam kepada saudaranya, apa yang akan terjadi? Ini menarik saudara. Kita tahu kan bahwa ketika Yusuf sudah menjadi pemimpin di Mesir, dan kita tahu bahwa ia menjadi tangan kanan Potifar dan ia mengendalikan dia waktu kelaparan terjadi di Mesir dan di mana-mana, itu dia yang mengatur di sana ya. Dan ketika kelaparan itu terjadi, saudara-saudaranya Yusuf itu pergi ke Mesir untuk membeli bahan makanan yang ada di sana. Dan ketika mereka datang, Yusuf tahu bahwa mereka itu adalah saudara-saudaranya. Dan kita tahu bahwa ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya datang ke Mesir, ia sangat terharu. Ia sangat ingin sekali bertemu, ingin sekali memeluk saudara-saudaranya. Dan akhirnya kita tahu bahwa Yusuf membawa mereka masuk dan mereka makan bersama-sama. Dan di situ Yusuf memberitahu saudara-saudaranya bahwa ia masih hidup dan akhirnya mereka bertemu kembali. Nah, tetapi kalau kita kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana jika Yusuf memiliki dendam, memiliki kepahitan terhadap saudara-saudaranya? Mungkin ketika Yusuf sakit hati dan Yusuf menyimpan dendam dan memiliki kepahitan, mungkin ketika saudara-saudaranya datang, Yusuf akan terus menahan saudara-saudaranya di penjara. Dan Yusuf akan membiarkan mereka kelaparan, yang akhirnya yang membuat saudara-saudaranya akan menjadi lemah. Dan juga mungkin Yusuf tidak akan bertemu dengan Yakub, yang dimana akhirnya Yakub mungkin tidak akan bisa melihat anak-anak dari Yusuf. Dan juga saudara-saudaranya akan hidup sangat tersiksa di dalam penjara. Dan juga Yusuf mungkin tidak akan mengampuni segala perbuatan mereka yang telah mereka lakukan di masa lalunya. Karena itu benar-benar, sungguh kejahatan yang luar biasa yang dilakukan saudara-saudaranya. Nah, mungkin ketika Yusuf memilih untuk menyimpan dendam, akan banyak kerugian yang akan terjadi. Seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa saudaranya akan menderita di penjara dan Yakub tidak akan bisa melihat anak-anak dari Yusuf. Tetapi kita tahu bahwa Yusuf justru memilih untuk mengampuni mereka. Bahkan ketika mereka datang dan Yusuf sangat benar-benar sangat rindu dengan mereka, Yusuf memperlakukan mereka dengan sangat baik. Bahkan kita tahu bahwa mereka makan bersama-sama dan akhirnya mereka bisa berkumpul kembali. Dan semua keluarganya itu datang ke Mesir dan tinggal di sana. Yusuf juga memperlakukan mereka dengan sangat baik.
Yang akhirnya ketika kita kembali melihat faktor-faktor tadi yang ditulis dalam sebuah buku, itu semua hal-hal di situ, itu Yusuf tidak melakukannya. Yusuf lebih memilih untuk tidak menyimpan dendam terhadap saudara-saudaranya. Dan ia tidak merasa kesal atau marah dengan perbuatan-perbuatan saudaranya di masa lalu. Dan ia lebih memilih untuk merendahkan hatinya dan untuk mengampuni mereka. Dan ketika Yusuf mengalami hal-hal yang tidak enak tersebut, justru ia benar-benar disertai oleh Allah dengan sungguh luar biasa. Dan apa rencana-rencana Allah itu benar-benar terjadi dalam hidupnya. Walaupun ia harus melewati begitu banyak masalah ketika ia berada di Mesir. Kalau kita lihat kembali Kejadian 50 ayat 20 tadi di awal, kita tahu bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Allah bagi Yusuf. Kita bisa lihat ya ayat tadi itu berkata, tetapi Allah telah merekarakakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Sekalipun Yusuf harus melewati berbagai peristiwa atau masalah yang bisa membuatnya memiliki kepahitan dan kebencian terhadap saudara-saudaranya, kita harus tahu bahwa ketika kita menyimpan kepahitan, menyimpan kebencian kepada orang lain, dan kita lebih memilih untuk memelihara kebencian itu, kepahitan itu, maka itu justru akan merugikan diri kita sendiri. Dan kedepannya kita akan sulit untuk membangun hubungan dengan orang lain. Selain itu juga, itu bisa menjadi sebuah penghalang bagi kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Nah saudara, bagaimana kita sebagai orang Kristen mengatasi rasa sakit hati yang ada di dalam diri kita? Yang pertama, itu kita harus membangun kemampuan untuk mengampuni. Ya, mungkin di kita untuk mengampuni orang itu secara perkataan mungkin mudah. Tetapi untuk melakukannya itu mungkin berat bagi kita untuk melakukannya. Kita mungkin berkata, oh oke deh, nanti aku bakal maafin dia. Tapi pada kenyataannya terkadang kita hanya mengucapkan itu di perkataan kita aja, lewat mulut kita aja. Tapi secara tindakan kita tidak melakukannya. Dan mengapa kita sulit untuk melakukannya? Karena kita masih terbawa oleh emosi kita. Maka dari itu kita jangan mengandalkan diri kita sendiri. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kenapa saudara? Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan kerendahan hati kepada kita. Kita minta kerendahan hati yang daripada Tuhan agar kita bisa mengampuni setiap kesalahan. Dan juga kita bisa membebaskan diri kita dari kebencian, dari kekecewaan terhadap orang tersebut. Yang kedua, itu kita jangan memberikan peluang kepada sakit hati. Dalam Yakobus 3 ayat 5 itu berkata, demikianlah juga lidah adalah bagian yang kecil dari tubuh, tetapi lidah dapat menyombongkan hal-hal besar. Lihatlah betapa luasnya hutan yang terbakar oleh api yang begitu kecil. Ada sebuah pepatah yang berkata, sakit hati itu seperti meniup bara api yang akan semakin membesar sampai sulit untuk dipadamkan. Dan itu akan membakar hati dan seluruh pribadi kita. Nah, dari sini kita mau belajar bahwa kita jangan membiarkan api sakit hati yang kecil itu menjadi besar dan terus menyala dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena itu akan membakar terus kehidupan kita dan akhirnya kita tidak akan pernah bisa memadamkan rasa amarah kita di dalam hati kita.
Lalu yang ketiga, itu kita harus melihat ke depan. Nah, maksudnya melihat ke depan itu apa? Maksudnya adalah ketika kita terus memelihara rasa sakit hati, maka kita pasti akan mendapatkan kerugian. Kenapa kita mendapatkan kerugian? Karena kita terus hidup di dalam amarah. Dan kita selalu mengingat setiap kesalahan yang dia buat. Dan kita benar-benar tidak bisa melepaskan semua kesalahan-kesalahan itu yang akhirnya menumpuk di dalam hati kita, menumpuk di dalam pikiran kita. Yang akhirnya hal-hal inilah yang akan menjadi menjadi penghalang bagi kita. Yang akhirnya membatasi setiap ruang gerak kita di masa depan. Kalau kita melihat firman Tuhan di Filipi 3 ayat 13, di situ Paulus berkata kepada jemaat di Filipi. Filipi 3 ayat 13 berkata, "Saudara-saudara, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Akan tetapi, satu hal yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Nah, dari ayat ini kita juga belajar, jangan kita terus mengingat dan terus memendam setiap amarah di dalam hati kita. Dan kita harus menyingkirkan setiap hal-hal buruk di masa lalu agar kita bisa berjalan dengan tenang di masa depan. Kita harus benar-benar bisa melupakan apa yang sudah terjadi. Melupakan setiap amarah-amarah yang terus bertumpuk di dalam pikiran kita. Kenapa? Agar kita bisa melihat masa depan dengan baik dan kita bisa berjalan dengan tenang tanpa ada hal-hal yang mengganggu di dalam hati dan pikiran kita. Yang keempat, itu kita jangan pernah berkompromi. Nah, terkadang ketika kita sudah memaafkan, itu kita masih tidak bisa melupakan lagi tuh setiap kesalahan dia. Dan kita memang dikaruniai oleh daya ingat. Namun ketika hal ini terjadi, maka terkadang kita masih berkompromi dengan diri kita. Kita masih mengingat setiap kesalahan dan kita masih terus menyimpan kepahitan-kepahitan itu. Walaupun di dalam doa, ketika kita berdoa kepada Tuhan, itu kita meminta pengampunan untuk diri kita. Dan juga kita berkata, kita mau mengampuni dia. Tetapi ketika kita berdoa dan kita masih menyimpan perasaan itu, rasa kepahitan itu di dalam hati kita, ya maka sama saja kita tidak akan mendapat pengampunan dari Allah. Kenapa? Karena kita masih belum sepenuhnya untuk mengampuni orang itu. Yang akhirnya ya udah kita akhirnya tetap hidup dengan menyimpan setiap hal buruk itu. Yang akhirnya kita ujung-ujungnya ya udah kita nggak akan bisa mengampuni orang itu. Dari sini kita mau belajar, saudara, untuk mengambil sikap. Ya, untuk mengambil sikap untuk tidak mengingat lagi setiap kesalahan ataupun setiap perbuatan yang dilakukan, dan kita tidak perlu membicarakan hal-hal itu lagi. Kita mau membereskan, kita mau memulihkan hati kita ketika kita masih memiliki kepahitan terhadap orang lain. Dan kita mau menjaga hati kita agar hati kita terus bersih di hadapan Tuhan. Dan Tuhan bisa melihat
hati kita yang bersih, yang akhirnya Tuhan bisa memakai kita untuk menjadi berkat. Mari kita lihat, mari kita jadikan Yusuf sebagai teladan kita, karena Yusuf tidak memilih untuk sakit hati, untuk tidak menyimpan kepahitan terhadap saudara-saudaranya. Tapi Yusuf lebih memilih untuk merendahkan diri dan ikut serta dalam rencana Allah. Walaupun ia mengalami berbagai hal yang tidak menyenangkan, tetapi ketika ia membuang rasa sakit hati, membuang semua kepahitan itu, justru disitulah Allah ada beserta dengan dia dan menolong Yusuf, yang akhirnya membawa Yusuf menjadi pribadi yang sangat rendah hati, yang akhirnya kita tahu dia tidak memilih untuk menyimpan rasa sakit hati di dalam hidupnya. Karena saudara, setiap masalah itu tidak akan pernah selesai jika kita terus memiliki, terus menyimpan setiap kepahitan, dan kita lebih memilih menyimpan hal itu. Di sini kita harus menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, dan kita minta kepada Tuhan kerendahan hati untuk mengampuni, untuk terus melihat ke depan, dan tidak lagi berkompromi dengan hal-hal yang membuat kita terus tenggelam di dalam hal itu. Karena ketika kita lebih memilih untuk menyerahkan hati kita kepada Tuhan, itulah yang akan mampu menjadi kunci untuk mengubah setiap masalah yang ada menjadi berkat bagi kehidupan kita. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami belajar lebih lagi ya Tuhan untuk mengampuni dan tidak lagi menyimpan rasa sakit hati, menyimpan kepahitan, menyimpan semua amarah di dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau memberikan kami kekuatan. Engkau membawa kami untuk lebih dekat lagi kepadamu. Dan Engkau memberikan kami kekuatan untuk menghadapi segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan biarlah Engkau berikan kami kerendahan hati yang lebih lagi ya Tuhan. Ketika kami merasa sakit hati, ketika kami memiliki kepahitan, ketika kami memiliki kebencian terhadap orang lain. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami memilih untuk merendahkan hati kami bisa hidup dengan tenang, hidup dengan bahagia, tanpa ada rasa kekecewaan, tanpa ada rasa amarah di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, saudara, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita bahayanya kalau hati itu dikuasai kebencian. Hati dikuasai dendam, hati dikuasai oleh amarah. Karena ketika hati kita dikuasai oleh kebencian, dendam, amarah, luka hati, maka sesungguhnya tanah hati kita itu tidak baik untuk ditanami atau ditaburi oleh firman Tuhan. Firman tidak akan pernah bisa tumbuh karena terhimpit oleh kebencian. Itu bagaikan tanah yang dipenuhi dengan semak duri, tanah yang berbatu-batu, tanah yang tipis. Sehingga ketika firman disampaikan, tidak akan pernah tumbuh karena terhimpit dengan kebencian, terhimpit dengan dendam, terhimpit dengan luka batin
yang terus ada di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita, bebaskan, lepaskan, izinkan tangan Tuhan memulihkan setiap hati kita. Kita bisa belajar dari Yusuf, seorang yang betul-betul bebas hatinya dari rasa dendam, bebas dari kebencian, bebas dari luka batin, sehingga dia bisa mengampuni saudara-saudaranya dan hidupnya bahkan menjadi berkat. Bukan hanya saudaranya, tetapi juga orang-orang di Mesir dan orang-orang di seluruh dunia. Saudara sekalian, jangan izinkan kebencian, dendam, luka batin menguasai hatimu. Firman Tuhan jelas berkata kepada kita di dalam Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23, Alkitab mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau saudara dan saya menginginkan dari hidupmu memancarkan sebuah kehidupan, terang kemuliaan Tuhan, maka kita perlu sungguh-sungguh merawat hati kita dan menjaga hati kita. Jangan izinkan satupun kebencian, dendam, amarah, luka hati kita untuk tetap tinggal di sana dan menjadi tempat yang nyaman untuk dihidupi oleh kebencian, dendam, luka hati. Jangan izinkan, saudara. Kalau saudara ingin berbahagia dan dipakai oleh Tuhan, mari minta anugerah Tuhan untuk membebaskan saudara. Kalau ada di antara saudara yang sedang dan ada dalam situasi yang seperti ini, saudara ingin bebas, saudara ingin lepas, saudara ingin menikmati hati yang memancarkan kehidupan. Saya ingin berdoa untuk saudara, supaya saudara bebas dari kebencian itu. Letakkan tangan kananmu di dada, saya ingin berdoa untuk saudara. Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anakmu yang hari ini meletakkan tangannya di dada. Oleh karena dikuasai kebencian, karena dikuasai dendam, dikuasai oleh luka hati, yang membuat mereka tidak bisa menikmati anugerah Tuhan. Hari ini hamba berdoa, lepas dalam nama Yesus. Semua akar pahit, akar kebencian, akar dendam, aku cabut di dalam nama Yesus. Dan kiranya anugerah Tuhan turun atas kehidupan anak-anakmu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya sungguh hati mereka dipenuhi dengan anugerah, pengampunan, kasih karunia, dan kemurahan hati daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang sangat menguatkan saudara. Mari sebelum mengakhiri, kita sama-sama naikkan pujian sekali lagi. Ku kan bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan
Terima kasih saudara yang sudah mengikuti GGIC hari ini. Sampai jumpa di GGIC berikutnya. You are blessed.